Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada akhir masa tabi'in, ada seorang pemuda yang bernama Thabit bin Zuto dari kalangan biasa. Namun ia merupakan orang yang sangat soleh. Suatu ketika, pemuda tersebut sedang berjalan-jalan di pinggir sungai daerah Kufah, Irak. Kemudian dirinya terkejut dengan menemukan sebuah apel yang hanyut di depannya. Dalam kondisi yang sangat lapar, dirinya langsung memungut buah apel itu dan lalu tanpa ia ragu memakannya. Akan tetapi, baru satu gigitan saja, dirinya tersadarkan bahwa apel segar yang ia makan adalah bukan apel miliknya. Lalu ia pun tersentak, juga bertanya-tanya dalam hatinya, milik siapakah apel ini? Akhirnya ia pun merasa bersalah. Bagaimanapun juga, apel tersebut bukan miliknya. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Gumam Thabit dengan sangat menyesal. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyusuri sungai itu sampai ketemu pohon yang menghanyutkan apel tersebut dengan tujuan untuk meminta maaf atau kerelaannya. Bahkan ia mengganti rugi kalau memang apel itu tidak diikhlaskan oleh pemiliknya. Setelah cukup jauh berjalan menyusuri sungai, akhirnya ia menemukan kebun apel yang sangat subur tumbuh di samping sungai. Rantingnya pun banyak menjulur ke sungai, dan tak diragukan lagi buahnya pasti jatuh ke sungai hanyut terbawa arus air. Kemudian Thabit mencari pemilik kebun apel tersebut. Dalam pencariannya, ia mendapati seseorang yang tengah menjaga kebun apel itu. Pemuda itu berkata, "Wahai hamba Allah, saya telah menemukan apel ini yang hanyut di sungai dan saya telah memakannya. Apakah Anda bersedia untuk memaafkan saya?" katanya sambil menunjukkan apel yang telah digigit itu. Penjaga kebun pun menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan kamu? Sementara saya bukan pemilik kebun apel ini. Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Lalu penjaga itu mengatakan, "Rumah pemilik kebun ini cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini." Mendengar jawaban itu, dengan jarak rumah pemilik yang cukup jauh, pemuda itu pun tidak berputus asa untuk mencari keredoan pemiliknya. Akhirnya ia sampailah pada rumah pemilik apel tersebut. Ia pun langsung mengetuk pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel hanyut di sungai yang jatuh dari kebun Anda. Kemudian saya memakannya. Saya datang ke sini untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa," ungkapnya dengan penuh khawatir. Sungguh kaget pemilik kebun itu dan agak lama mendengar ucapan Thabit tersebut. Lalu ia menjawabnya, "Tidak, saya tidak merelakannya, Nak." Thabit pun kaget dan ia penasaran dengan sang pemilik kebun yang mempermasalahkan sebuah apel itu. Kemudian Thabit pun menanyakan apa yang harus dirinya lakukan agar sang pemilik kebun memaafkannya. "Demi Allah, saya tidak akan memaafkanmu kecuali kamu mau memenuhi sebuah persyaratan," ucap pemilik kebun itu. "Persyaratan apa itu?" tanya Thabit dengan cemas. "Kau harus menikahi putriku," jawab pemilik kebun, yang cukup mengagetkan Thabit. "Menikahi seorang wanita bukan sebuah hukuman," gumam Thabit dalam hatinya. "Benarkah itu yang menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda. Itu anugerah terbesar," kata Thabit dengan kaget. "Putriku itu buta, putriku itu tuli dan bisu, Dan ditambah lagi, putriku itu adalah seorang wanita yang lumpuh.
tak mampu berdiri, apalagi berjalan. Kalau kamu menerimanya, maka saya akan memaafkanmu, nak, kata pria tua itu. Setelah setuju dengan hukuman yang diberikan oleh sang pemilik kebun, lalu Sabit pun menerima anak daripada sang pemilik kebun untuk menjadi istrinya. Ba'da Isya pun tiba. Sabit kemudian menemui calon istrinya yang cacat dengan berat hati. Dirinya berjalan ke kamar pengantin dengan langkah yang berat. Kemudian dia mengucapkan salam. Alangkah kagetnya Sabit mendengar jawaban salam dari istrinya di dalam kamar dengan suara yang merdu. Tak hanya itu, wanita itu pun berdiri menghampiri Sabit dengan wajah yang sangat cantik dan paras indah tanpa ada cacat sedikit pun. Dalam pikiran Sabit sendiri, harusnya ia bertemu dengan perempuan yang cacat. Dengan perasaan yang tak percaya, ia pun langsung bertanya kepada gadis bak bidadari itu. Ayahmu berkata, "Kau adalah seorang perempuan yang buta," kata Sabit. Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Ayahmu juga bilang bahwa kamu bisu. Ya benar, aku tidak pernah mengucapkan suatu kalimat pun yang membuat Allah murka. Ayahmu juga mengatakan bahwa kamu tuli. Lanjutnya lagi. Ayahku benar, demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah. Ayahmu mengatakan bahwa kamu itu lumpuh. Tanyanya lagi. Ya, ayahku benar. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai. Kemudian Sabit pun memandangi istrinya, sembari tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah karena telah mendapatkan istri yang cantik dan solehah. Dari pernikahan itu, lahirlah ulama besar, yakni Nu'man bin Sabit, atau populer dengan nama Imam Abu Hanifah, yang merupakan salah satu pendiri mazhab fikih. Kisah tersebut juga tercantum dalam kitab terkenal Al-Ghani, karya dari Abu Al-Faraj. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.